Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat tutorial cara penggunaan Smart Wall Switch. Smart Wall Switch 3 geng. Ini sudah pernah saya bongkar di video saya sebelumnya, dan sekarang untuk cara menghubungkan dan cara penyambungan, walaupun saya tidak bisa langsung mempraktekkan pada tempat untuk lampu, tapi saya akan bahas yang terpenting di sini ya, adalah simbol atau tulisan N, L, L1, L2 dan L3. Ini jelas tulisannya ada output, berarti yang mengarah ke lampu, dan ini outputnya ini berupa plus atau dari line-nya. Walaupun di AC itu tidak ada plus minnya, katanya itu gak ada plus minnya ya, sebenarnya itu untuk line ini yang ada tegangan listriknya, sedangkan N itu adalah netralnya, netral atau groundnya untuk yang N. Jadi anggap saja kalau untuk switch ini ya, khusus untuk switch ini, N itu min, line itu plus. Anggap aja seperti itu supaya mudah dipahami. Jadi untuk output L1, L2 dan L3 berarti ini plus untuk ke lampu. Jadi yang terhubung langsung ke instalasi listrik pada soket lampu yang satunya, kan ada dua, ini line nyambung ke sini, dan netralnya itu sambung ke netral biasa, disatukan dengan ini tidak apa-apa, atau biasanya kan netralnya itu bisa disambungkan ke yang lainnya di instalasi listrik yang kita gunakan. Nah, untuk output sudah saya jelaskan ya. Jadi ini terhubung ke lampu 1, 2 dan 3. Setelah itu untuk gimana ya, ini aja saya ambil lampu. Nah ini ya, ini seumpama lampu. Terus untuk saya contohkan untuk line 1. Line 1 ini terhubung ke kaki, seumpama ini line lampu yang sebelah sini ya. Ini terhubung ke lampu, sedangkan sebelahnya, soket sebelahnya ini terhubung ke netral, bisa disatukan dengan netral input pada smart switch ini, atau netral yang ada di rumah kita. Untuk netralnya bebas, sedangkan untuk L1 line-nya itu harus di salah satu input dari lampu itu sendiri, baik yang kanan atau kiri. Biasanya kalau di lampu itu ada simbol LN-nya juga, biasanya yang LED. Kalau yang bukan LED itu gak apa-apa, terserah mau yang kanan atau yang kiri. Tapi kalau yang LED biasanya itu ada simbolnya sendiri, ada L, ada N, dan itu nanti sangat berpengaruh pada penggunaan. Ini khusus untuk lampu ya. Kalau untuk stop kontak itu terserah, tapi kalau untuk lampu ini harus sesuai dengan yang dianjurkan ini. Soalnya di bagian dalam rangkaian boardnya ini kan kita gak tahu isinya seperti apa. Yang jelas setahunya saya itu kalau untuk L line sambungkan ke line, netral sambungkan ke netral. Nah, sama dengan catu daya pada tegangan input dari smart switch-nya ini. Untuk N pastikan itu N, dan L pastikan adalah line. Untuk lebih jelasnya, di sini saya ada alat ukur semacam test pen seperti ini ya. Saya akan coba ambil kabel dulu. Nah, ini ada tegangan listrik 220. Kalau saya menggunakan test pen, biasanya test pennya ini nyala, yang lain itu pasti nyala. Nah, ini nyala, ini mati, berarti ini line L, ini netral. Kalau biar gak bahaya, biasanya saya pakai ini yang udah saya rubah, ini catu dayanya. Nah, dia gak akan bunyi, berarti ini netral. Kalau yang sebelahnya berarti itu line. Jadi jelas untuk yang line yang warna yang ini, untuk netralnya yang ini. Baru kita pasang. Pastinya kita harus putus dulu
MCB-nya supaya tidak kesetrum. Nah, setelah itu kita pasang line ke line, netral ke netral, jangan sampai terbalik, karena ini sudah udah standarnya, memang harus kayak gitu standar pemasangannya. Kalau tidak nanti rangkaian atau di instalasi rumah kita itu nggak mungkin benar. Dan setahunya saya, lampunya nanti yang akan rusak, yang cepat rusak lah, bukan langsung rusak tapi cepat rusak. Ini agak susah ya untuk ngepasin kabelnya. Kalau untuk lampu biasanya yang hemat energi itu LED biasanya. Jadi jangan sampai salah untuk pemasangan. Nanti alasannya biasanya karena AC bisa bolak-balik, malah nggak diperhatikan mana yang L mana yang N. Tapi kalau udah ke alat yang kayak gini itu nggak boleh terbalik dia. Saya akan pasang dulu, ini agak susah. Nah, ini sudah terpasang, saya akan nyalakan. Nah, untuk kalibrasi tekan tahan selama 15 detik kalau tidak salah, sampai lampunya berkedip. Nah, kalau sudah berkedip kayak gini berarti ini sudah siap dikalibrasi. Dan untuk line sudah benar, line-nya ini tinggal kita kalibrasi aja sesuai dengan yang Bardi biasanya, cuma pemilihannya nanti agak berbeda. Nah, ini aplikasi Bardinya, Smart Life. Tinggal kita klik tambah, terus di sini kita cari untuk yang switch wifi yang ini ya. Jangan lupa nyalakan lokasi. Kita nyalakan lokasinya, terus setelah itu isi wifi ingin disambungkan kemana dan passwordnya jangan lupa. Lalu next, berkedip, confirm. Jika sudah berkedip kayak gitu ya. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Ini kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Dan LED sudah tidak berkedip lagi, berarti ini sudah di pairing, cuma masih menyiapkan untuk step-step selanjutnya yang di sini. Dan sini saya sudah ada ekodotnya, dan ini ternyata masih gak bisa dikalibrasi, tapi wifi nya sudah tersambung. Kemungkinan wifi yang ada di tempat sini itu dia crash IP nya, biasanya kayak gitu. Nah, ternyata karena wifi nya ini ada di satu jaringan dengan ekodot, dia langsung terbaca tadi. Ini langsung terbaca. Nah, ini ya, ini langsung terbaca dia, switch 3 geng. Nah, kalau kayak gini nih berarti yang bermasalah itu jaringan wifi yang ada di tempat kita. Nah, buktinya ini sudah masuk 3 geng switch. Saya akan coba nyalakan ya. Jadi kadang kalau wifi kita itu agak error,
tampil error tapi sebenarnya sudah ke kalibrasi. Nah, ini sudah nyala, tinggal kita coba aja. Ini ada 3 geng, ada 3 switch. Kalau nggak salah namanya di Alexa itu switch 1 sampai switch 3. Alexa, turn on switch 1. Switch 1, switch 1. Dan lemot. Ini kayak gini, ini lemot berarti. Jadi di Alexa itu ketika ada perangkat baru di satu jaringan WiFi, dia akan otomatis discovery atau mencari perangkat yang smart, biasanya kayak gitu. Nah, ini WiFi-nya ini gak normal kalau udah kayak gini nih. Nah, ini ada 3 kan, ada 3 dan masih melut tampilan dari WiFi-nya. Ada all off, counter down, ada timernya juga, dan ada all on untuk nyalakan semua. Itu nyalakan semua dan matikan semua. Ini untuk nyalakan satu persatu. Yang ini tinggal tekan tombolnya. Ini seharusnya ada tombol powernya di sini tulisannya. Dan di sini juga ada timer. Switch 1, switch 2 sampai switch 3 itu bisa kita timer. Untuk nyala atau matinya itu bisa kita timer dan ada notifnya. Ini tinggal kita set sekali atau berapa hari, kita bisa set di sini. Kita set terus notnya apa, notifikasinya ini jika ingin diaktifkan. Jadi ketika diaktifkan di aplikasi akan ada notif kalau switchnya itu sudah diaktifkan, kayak gitu. Counter down juga sama, ya hampir sama sih dengan perangkat Bardi yang lainnya. Untuk matikan semua dia akan berwarna biru. Saya akan cek di Alexa di sini. Nah, saya akan cek di Alexa sudah ada atau tidak. Nah, ini switch 1 sampai switch 3. Alexa, turn on switch 1. Switch 1, seharusnya switch 1. Dan lemot. Ini karena lemot, ini bukan karena gak bisa gak bisa diaktifkan. Ini masih baca dia. Kalau saya langsung kayak gini, ini bisa dia. Nah, itu kan bisa. Nah, saya coba yang langsung triggering switch. Jadi ini untuk menghidupkan bersamaan dan matikan bersamaan. Nah, ini. Jadi nanti ada 4. Kalau 3 geng itu ada 4 nanti yang kebaca oleh Alexa. Kita bisa rubah, namanya juga bisa kita rubah. Alexa, turn on switch 1. Switch 1 seharusnya kayak gitu. Ya, intinya kayak gitulah pokoknya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas karena WiFi yang ada di tempat saya ini agak error. Jadi dia tidak bisa meroses untuk mengaktifkan melalui Alexa. Tapi tadi ketika dicoba manual pada aplikasi Alexa-nya itu dia bisa respon atau bisa mengendalikan smart switch dari Bardi-nya ini. Beserta di aplikasi Bardi juga bisa semua. Yang terpenting tekan selama 15 detik. Jika error, matikan dulu, cabut selama 15 detik, kurang lebih 10-15 detik. Habis itu dicolokkan lagi, baru tahan geng yang nomor 1 yang sebelah kiri ini selama 15 detik sampai berkedip. Ketika sudah berkedip baru bisa penambahan atau membuka aplikasi Smart Life-nya untuk pairing smart switch-nya ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.